Baiklah, kali ini kita akan membahas soal PAT Matematika yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Jadi soalnya seperti berikut, kita mulai dari nomor 1. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 4, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini sebenarnya ada lagi yang kurang, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat gambarnya sudah disediakan. Nah, untuk yang ini ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi ini tidak usah dipikirkan. Maka kita lihat gambar X tambah Y kurang dari sama dengan 4 seperti apa. Kita buat tabelnya. Buat tabel X, Y, X, Y. Kemudian kalau X-nya 0, maka di sini kan kita ganti dengan 0. 0 ditambah 4, ditambah Y, sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4. Nah, di sini 4, maka hasilnya adalah 0,4. Sedangkan ketika Y-nya 0, maka X tambah 0 sama dengan 4. X-nya juga 4. Jadi di sini 4, maka hasilnya adalah 4,0. Nah, gambar garisnya seperti apa? Gambarnya ini. Berarti 0,4 ada di titik sini dan 4,0 ada di titik sini. Nah, inilah garisnya kan? Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat arsirannya untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, berarti kan kita uji titik. Di titik apa? 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan tersebut. Kan tadi X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Maka masukkan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, kalau merupakan pernyataan yang benar, maka 0 termasuk daerah penyelesaian. Kemudian kita sepakati bahwa daerah penyelesaian ini adalah daerah yang bersih ya, yang tidak kena arsiran. Maka tinggal kita arsir sebaliknya. Jadi yang 0 ini tidak terkena arsiran. Kita arsir saja seperti ini. Oke, jadi seperti itu kita arsir. Selanjutnya kita akan menggambar X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, berarti kan sama sebenarnya gini. X, Y, kemudian X, Y. Kalau X-nya 0 nanti Y-nya berapa, sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya juga berapa. Kita lihat di sini, berarti kan kalau X-nya 0 berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Maka 2Y sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Jadi Y-nya 3, maka di sini 0,3. Kemudian sekarang Y-nya yang 0, berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Maka X 2 kali 0, 0 ya. X tambah 0, X. Maka X sama dengan 6. Berarti di sini 6. Hasilnya adalah 6,0. Itu kan? Nah, 0,3
di sini, 6,0 di sini. Nah, maka kan ini garisnya. Nah, selanjutnya untuk arsirannya sama saja. Uji titik 0,0 sehingga X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6, masukkan 0. Kemudian di sini 2 kali 0, 0 juga kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 juga merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena benar, maka 0 ini tidak kena arsir, ya kan? Merupakan daerah yang bersih. Jadi kita arsirlah ke arah atas. Nah, kita arsir seperti ini. Nah, kemudian X lebih dari sama dengan 0. Nah, kan ada berada di bagian kanan, sehingga yang kita arsir yang di bagian kiri. Kita arsir saja. Nah, ini. Nah, dan terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Maka daerahnya berada pada bagian atas, yang kita arsir yang di bagian bawah. Oke. Nah, terlihat bahwa daerah penyelesaiannya tentunya adalah daerah yang nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Bu Ayu membuat 2 jenis kue, yaitu kue bolu dan kue cubit. Kita misalkan saja kue bolu sebagai X dan kue cubit sebagai Y. Dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Jadi tidak lebih itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga bisa kita tulis X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Nah, selanjutnya biaya pembuatan kue bolu adalah 500 per buah dan biaya pembuatan kue cubit adalah 300 per buah. Nah, berarti kita bisa tulis 500 X ditambah 300 Y. Tidak lebih dari 34.000 ya, modalnya tidak lebih dari 34.000, berarti juga kurang dari sama dengan 34.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 100. Jadi nolnya kita coret 2, coret di sini coret. Berarti kan 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 340. Nah, selanjutnya berarti X lebih dari sama dengan 0 ya. Artinya kue itu bisa 0, kue bolu itu bisa 0 atau bisa lebih dari 0 dibuatnya. Begitu juga dengan kue cubit, bisa 0 atau lebih dari 0 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat jawabannya X ini ya, ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0, ini sudah jelas. Kemudian tadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 80, ya kan? Kemudian 5X tambah 3Y kurang dari 340. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjutkan. Bukan yang E ya? Bukan. Yang mana ya jawabannya? Kalau kita lihat, yang C. Yang C ternyata. Nah, tuh. Oke,
Kita lanjut. Sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir berikut. Nah, gimana nih? Kalau seperti ini kan 6 dan 5. Nah, ini kan satu pasang. Bahwa 6 ada di sumbu Y, maka kita silangkan. Jadi 6 kalikan X, 5 dikalikan Y, kan begitu. Berarti 6X ditambah 5Y. Nah, karena kita lihat daerah penyelesaiannya ada di bawah, maka ini kita tulis kurang dari sama dengan 6 dikali 5, yaitu 30. Nah, gitu. Selanjutnya 3 dan 12 ini juga sepasang ya. Berarti karena 3 di sumbu Y, berarti 3 kita silangkan, kalikan dengan X, 3X. 12 dikalikan Y tambah 12Y kurang dari sama dengan, dikalikan 3 kali 12, 36. Ternyata ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 3, maka menjadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Itu. Selanjutnya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itulah jawabannya. Kalau kita cek manakah jawabannya, yang A dan B jelas salah ya, juga E juga salah. Kita lihat C dan D, kita cek ini benar, kemudian tandanya juga kurang, dua-duanya kurang ya, kurang dari sama dengan. Nah, maka jawabannya jelas adalah yang D. Kita lanjutkan. Nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorisasi saja. Kita buat seperti ini. Di sini X, di sini juga X. Ingat, kita bikin ada 2. Misalnya di sini 2 bilangan ya, kotak itu. Ketika kotak itu kita tambahkan, itu hasilnya adalah 5. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 6. Nah, berapakah isi di dalam kotak tersebut? Ya, ternyata 2 dan 3 ya. Ya enggak? Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 5, 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti di sini plus 2 plus 3 ya. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung berarti kan X tambah 2 nih. Nah, itu sama dengan, kita sama dengankan dengan 0. Atau yang satunya X ditambah 3 sama dengan 0 juga ya. Nah, kemudian X nya berapa nih? Berarti pindah ruas, maka menjadi negatif 2. Sedangkan di sini X nya sama dengan negatif 3. Nah, maka kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya, HP itu adalah min 2, min 3 gitu ya. Sebenarnya bisa juga, atau boleh ditulis min 3, min 2 juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini jawabannya ada 2 ya, min 3, min 2 atau min 2, min 3 ya. Sama saja. Jadi ada 2 jawaban nih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, himpunan penyelesaian. Nah, ini juga sama ya. Berarti kita buat seperti ini juga. Sama dengan 0. Di sini X, ini X juga. Sama 2 bilangan. Kalau ditambah hasilnya adalah min 3 ya kan.
yang di tengah. Kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Maka berapakah bilangan tersebut? Ternyata adalah min min berapa ya? Oh, plus ya. Plus atau min? Oh, min. Ternyata di sini. Min 2. Di sini min 1. Benar nggak? Berarti kan kalau min 2 ditambah min 1 hasilnya min 3. Min 2 dikali min 1 hasilnya positif 2 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 ya. Yang satunya X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya berarti 2,1 atau 1,2 juga boleh. Berarti jawabannya yang E ya. Kita lanjut nomor 6. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, nilai dari X1 ditambah X2. Nah, kalau yang ini kita ingat kembali ini dulu ya, bahwa di depan X kuadrat itu adalah nilai A sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya kan. Maka A-nya karena tidak ada bilangan berarti 1 ya. Kemudian B-nya itu adalah 2, sedangkan C itu adalah min 8 ya. Selanjutnya X1 ditambah X2 kan dirumuskan dengan negatif B per A. Tinggal kita masukkan saja. Berarti B-nya 2, berarti negatif 2 per A-nya 1. Berarti negatif 2 dibagi 1 negatif 2. Jadi jawabannya B. Nomor 7. Nah, ini sama juga, kita cari dulu A-nya 2 ya kan, B-nya 3, C-nya 1. Maka pertanyaannya X1 kali X2 gitu ya. Sama dengan C per A sama dengan 1 per 2 gitu ya. Itu jawabannya adalah B. Nomor 8. Nah, ini A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4. Maka 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, ini gimana nih? Berarti kan ini kita ubah dulu. Kita kalikan silang, bisa menjadi X2 plus X1 per, ini dikalikan X1 kali X2. Nah, kita harus tahu dulu nilai X1 tambah X2 nya ya. X1 tambah X2 nya kan min B per A sama dengan min 4 per A nya 1, berarti min 4. Sedangkan X1 kali X2 nya sama dengan C per A, sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah X1 tambah X2 atau X2 tambah X1 kan tadi min 4, berarti min 4. X1 kali X2 nya 4, berarti per 4, berarti min 4 dibagi 4, min 1. Jadi jawabannya E. Oke, selanjutnya nomor 9. Sebuah segitiga dengan panjang alas X tambah 7, sedangkan tingginya X. Jadi segitiga alasnya X tambah 7, tingginya X. Maka luas, jadi luas kan adalah setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali X tambah 7 kali X, sama dengan, nah ini kita kalikan biasa, berarti X kali X, kemudian 7 kali X, menjadi setengah
X kuadrat ditambah 7X. Dan bisa ditulis menjadi X kuadrat ditambah 7X per 2. Jadi jawabannya mana nih? Jawabannya yang A ya. Satu soal dulu. Nomor 10 lagi. Pak Arif memiliki sebidang kebun berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dengan luas dan lebarnya yang diketahui ya. Lebarnya 2 meter kurang dari panjangnya, berarti bisa kita tulis lebar sama dengan panjang dikurang 2. Sedangkan luasnya adalah 24. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi luas kan adalah panjang kali lebar ya. Berarti di sini 24 sama dengan panjang dikali lebarnya kan adalah P-2. Nah, ini kita kalikan seperti biasa, P kali P dan P kali min 2. Berarti 24 sama dengan P kuadrat dikurang 2P. 24-nya kita bawa ke kanan jadi negatif, berarti P kuadrat dikurang 2P dikurang 24 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Seperti yang tadi. Dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya min 2, kalau dikalikan hasilnya min 24. Jadi jawabannya adalah plus berapa ya? Plus 4 min 6 ya. Coba. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2, kalau dikalikan hasilnya min 24. Benar ya? Maka X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya pindah ke kanan jadi min 4. Yang satunya X min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Nah, jadi karena yang namanya panjang itu adalah selalu positif, maka jawabannya adalah X-nya sama dengan 6 gitu. Oke, demikian dulu untuk pembahasannya 10 soal, mudah-mudahan bisa dipahami.